Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha nusyur. Asbahna al-fitatul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kam musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Pertama sekali saya berbahagia bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian pada hari ini sebagai silaturahim dan kesempatan kita untuk mudarasah. Apa itu mudarasah itu? Kalau orang Aceh katakan itu medrah gitu ya. Belajar kembali, ulang kaji kembali, menambah pengetahuan kembali. Dan kita harapkan pengetahuan yang bertambah itu berkah bagi kehidupan kita. Apa tanda keberkahan ilmu? Pengetahuan yang kita dapat itu mendorong kita untuk amal. Nah, kalau bertambah pengetahuan tapi tidak menambah pada amalan, itu juga menjadi tidak berguna, kan, tidak bermanfaat dan tidak berkah. Makanya terkait usia, terkait pengetahuan, selalu kita mintakan sama Allah Subhanahu wa taala, panjang pendekkah usia kita, sedikit banyakkah ilmu kita, tapi bagaimana mendatangkan keberkahan. Ada yang kita ketahui dan ada yang bertambah dari usia kita itu mudah-mudahan senantiasa terisi dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Gitu yang kita harapkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, saya hari ini coba ketengahkan buku Iqtisadul Baitil Muslim ya. Buku ini dalam bahasa Arab sebenarnya, tapi ini penting ya. Sengaja saya mengambil tema berbeda sedikit karena kan biasa kalau tema dalam kajian Ramadan ya bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Menambah amalan, pengetahuan tentang hukum dan lain sebagainya. Tapi jarang kita yang perhatikan tentang sisi ekonomi. Padahal ketahanan sebuah keluarga juga sangat berpulang pada sisi ekonomi ini. Kelanggengan sebuah keluarga itu juga sangat berpulang pada sisi ekonomi. Bukan dia faktor utamanya memang, tapi sedikit banyak itu mempengaruhi dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini saya coba angkat dari buku Iqtisadul Baitil Muslim, pentingnya pengetahuan ekonomi rumah tangga bagi seorang keluarga muslim, karangan Dr. Husain Syahatah, Ustaz Dr. Husain Syahatah, Profesor Husain Syahatah. Beliau adalah seorang guru besar di Al-Azhar University, sudah berpulang ke rahmatullah. Saya kebetulan sempat bertemu dengan beliau dan belajar langsung. Dan pengetahuan ini penting untuk diketahui oleh siapapun dari keluarga muslim. Ya. Nah, ibu sekalian, kenapa hal ini penting ya, untuk diketahui oleh siapapun keluarga muslim tentang ekonomi sebuah rumah tangga? Ya. Karena kalau kita bayangkan ekonomi itu berkaitan dengan harta yang kita dapatkan, ketika kita dihisab di akhirat kelak, salah satu yang akan dihisab apa? Selain daripada umur, selain daripada apa lagi? Harta yang paling utama nanti ya. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, la tazalu qadamu ummati hatta yus'alu an arba'. Jadi kaki kita ketika dihisab nanti itu tidak akan bergeser sedikit pun sampai kita ditanyakan 4 perkara itu. Salah satunya adalah tentang apa? Harta. Min aina atahu wa fima afna. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Nah, dari sinilah kemudian Husain Syahatah menyusun buku ini. Siapapun keluarga muslim sedikit banyak harus tahu dan mengerti tentang
hal yang berkaitan dengan harta itu, baik secara perolehan maupun secara zatnya sendiri. Tapi kalau saya kira secara zat tidak akan kita permasalahkan. Kita akan hindari hal-hal yang sifatnya haram dan sebagainya. Tapi yang tentang cara perolehan ini yang paling penting untuk kita ketahui bersama agar kita hindari dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dasar daripada buku ini adalah bahwa kita akan ditanyakan salah satunya tentang harta kita. Dari mana kita peroleh dan kemana kita gunakan. Jadi senantiasalah kita selalu bermuhasabah supaya kita menjaga betul ya, bahwa yang kita dapatkan itu adalah halalan thayyibah. Yang kita dapatkan untuk kita makan, yang kita berikan untuk keluarga kita, yang kita berikan untuk anak-anak kita. Karena sesuatu itulah akan membentuk kepribadiannya kemudian. Ya, akan bentuk kepribadiannya kemudian. Tapi kalau kita tidak perhatian dengan hal seperti ini, acuh tak acuh, makanya terkadang sering orang menanyakan, kenapa anak saya ini kok enggak ini sebagainya. Salah satu yang perlu kita renungkan juga adalah apa yang kita berikan asupan makan bagi si anak. Baik itu secara perolehan ataupun secara zatnya. Karena sekarang kan makanan juga banyak sekali yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Mengandung unsur-unsur banyak sekali lah. Sumber dari yang tidak ini sebagainya. Maka ini perlu kita pengetahuan tentang hal itu supaya kita jangan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian dirahmati Allah. Sebab kedua, kenapa kita penting mengetahui tentang ekonomi ketahanan keluarga ini juga adalah ibu-ibu walaupun sebagai pendamping, sama ada masih ada pasangan ataupun tidak lagi pasangan, ketika sudah berpulang ke rahmatullah, semua juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Suami juga dimintai pertanggungjawaban, tapi ibu-ibu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya perlu kita menjaga hal ini supaya lepas kita nanti daripada hisab yang berat di akhirat. Suami jelas karena dia kepala keluarga, ya kan? Tapi sepeninggal suami, tanggung jawab itu pada siapa kemudian? Pada istri. Dan hadis Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri itu juga pengasuh, pelindung dalam rumah keluarganya, dan dia juga akan ditanyakan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Jadi itu paling kurang dua hal yang mendasari kenapa keluarga muslim harus faham dengan ekonomi keluarga muslim ini. Supaya jangan terjerumus dalam hal yang diharamkan dan kita senantiasa bermuhasabah evaluasi dari mana harta kita peroleh dan kemana kita gunakan. Itu sangat penting. Karena ada sebagian, tapi insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu di sini orang-orang sudah taklim, sebenarnya sudah sangat ini. Ada yang kemudian malah pasangan itu memaksa pasangannya untuk mencari lebih dan sebagainya. Kadang-kadang gitu ya. Ayo kalau begini, apalagi mengundang hari raya, ini butuhan kita besar dan sebagainya itu. Sehingga akhirnya singkat cerita karena pasangan ini dituntut seperti itu, dia menempuh jalan-jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya istri di situ sebagai pagar mengingatkan suami jangan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Kenapa? Karena tanggung jawab juga terbeban kepada si istri di pundaknya. Dia adalah sebagai pengasuh dalam rumah tangga akan ditanyakan nanti dari mana diperoleh ini suami sebagainya. Tapi ketika tuntutan terlalu tinggi, akhirnya si suami mengambil pikiran pendek, menghalalkan segala cara. Dia kemudian menjadi apapun dibolehkan. Padahal ini juga nanti akan diberi pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian dirahmati Allah, maka buku ini kemudian terkait dengan ketahanan terkait dengan ekonomi rumah tangga muslim, ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ada beberapa rambu-rambu harus dipatuhi. Selain dari berangkat dua hal tadi itu ya, bahwa kita tidak akan bergeser kaki sedikit pun ketika dihisab kelak sebelum kita akan ditanyakan 4 hal.
Yang mana satunya adalah tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana kita gunakan. Satu sebab lagi kenapa hadis Nabi yang mengatakan bahwa semua istri ataupun ibu-ibu juga adalah pelindung dalam rumah tangga suaminya, dan dia yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ingat itu, beban itu ada dalam pundak ibu-ibu. Nah, pada bagian lanjutan kita akan coba bahas kira-kira apa sih rambu-rambu harus dipenuhi oleh ekonomi rumah tangga muslim. Yang pertama sekali, dan ini sangat penting. Ini sebelum kita bicara, karena bukunya juga membahas, bolehkah kemudian istri itu bekerja? Gitu ya. Saya ingin membuka pikiran kita supaya jangan nanti kita bukan pikiran yang menjadi halal dan haram ya, itu hitam putih, nggak boleh dan sebagainya. Tapi karena kasusnya berbeda-beda, ya. Tapi kita sebelum sampai ke sana kita bicarakan dulu apa rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam tanggal sebuah keluarga muslim. Harus dipastikan betul bahwa harta yang diperoleh itu halal dan thayyib. Nah, apa itu halal dan thayyib? Ini yang terkadang kita kurang memperhatikan hal itu. Apa itu halal dan thayyibah itu apa? Halal di sini dalam dua makna. Halal secara zat, artinya makanan ataupun harta yang kita ambilkan itu tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, halal secara zatnya. Yang kedua, halal secara perolehan, itu sangat penting. Jadi halal itu bukan hanya sekedar halal sebagainya, tapi betul-betul dipastikan secara zatnya itu betul-betul halal. Dan cara perolehannya juga betul-betul halal. Artinya bukan dari hasil mengambil, bukan hasil dari memeras, tapi karena kita misalkan mendapatkan sesuatu karena usaha, karena bekerja dan sebagainya, kita mendapatkan itu secara sah dan halal. Nah, tentang perolehan saya yakin kita semua paham, tapi nanti kita akan bicara rambu yang kedua ya. Ini yang harus kita jaga betul tentang maghrib. Tapi sebelum itu kita sampaikan dulu pada yang harta yang halal secara zat. Ibu-ibu sekalian, ini penting ya. Saya nggak tahu ini masih anaknya belia atau sudah mulai beranjak ke dewasa dan sebagainya. Tapi penting sejak belia kita tanamkan untuk makan makanan yang baik dan halal betul. Sekarang ini banyak anak-anak sukar untuk mendapatkan pengetahuan. Sukar mendengarkan perkataan orang tua. Hanya dengar tutnya orang jaga. Karena asupan makanan yang kita berikan juga tidak tentu halal. Karena kenapa? Hampir rata-rata sekarang makanan yang kita pilih apa? Makanan kemasan. Saya tidak memvonis ini halal atau halal dan sebagainya. Tapi banyak dari makanan kemasan itu mengandung unsur-unsur yang haramkan. Ya. Banyak sekali mengandung unsur-unsur apa itu? Emulsi berapa? Dia ada nomor kodenya sendiri itu. Termasuk dalam es krim dan coklat juga itu banyak. Yang sudah disukai oleh anak-anak kita sekarang. Makanya terkadang ada orang menanyakan kepada saya, Ustaz, kok anak saya ini kok nggak dengar-dengar? Saya udah masukkan dia ke lembaga tahfiz Quran, kadang-kadang suka sekali seperti itu. Bukan si anak itu yang nggak mendengar, ataupun lembaga tahfiz itu yang salah dalam mendidik si anak, tapi mungkin asupan gizi dari awal yang salah kita berikan pada si anak. Makanan kemasan kita berikan, makanan cepat saji kita berikan, yang kadang-kadang mungkin tidak disembelih secara syar'i, ya kan? Tak ubahnya kita makan seperti makan, bangkai. Saya bukan katakan tidak gurih, sangat gurih bahkan. Enak sekali. Tapi yang membedakan kehalalan tidak halal itu adalah ketika dia disembelih tanpa Bismillah Allahu Akbar. Itu yang membedakan sebuah makanan. Kalau seandainya dihidangkan makanan yang tidak disembelih, kita tahu nggak? Ini nggak tahu. Karena yang kita pilih adalah rasanya. Tapi setiap makanan yang kita makan itu kemudian menjadi darah dan daging dari anak kita itu. Bagaimana dia kemudian rejeksi, menolak setiap kebaikan yang kita sampaikan. Nah, kita nggak pernah perhatikan hal seperti itu. Kita berikan jajan lebih kadang-kadang, dia membeli makan-makan yang kemasan seperti itu, sehingga sukar dia mendengarkan kebaikan atau mendapatkan pengetahuan. Saya nggak bicara jauh lebih tentang banyak anak-anak sekarang kemudian gagal ginjal dan sebagainya. Itu kan lanjutan ya. Tapi saya ingin katakan, sangat penting kita jaga si anak itu makanan terbaik
ya si ibunya lah menyajikannya lah kemudian. Bukan dari makanan sumber tidak jelas. Kalau bisa perlu kita tanyakan kepada si anak. Karena kadang-kadang si anak juga suka mengambil punya makan kawannya itu kan. Dari mana kamu dapatkan ini? Makanan bermecin dan lain sebagainya itu. Dari mana kamu dapatkan ini? Supaya apa? Supaya kita betul mengawasi si anak itu hanya dari sumber yang halal secara zat dan halal secara perolehan. Itu sangat penting. Ini mungkin sederhana, Bu, tapi sebenarnya kalau saya mau jujur, Bu, tanggung jawab seorang ibu rumah itu sangat tinggi sekali, luar biasa sekali tanggung jawabnya itu. Makanya pahala terbesarnya itu bukan pada seperti jihad fisabilillah dan sebagainya, bukan pada ini, tapi pada menyiapkan generasi, menjaga rumah tangga utuh dan sebagainya. Itu situlah besarnya pahala seorang ibu. Cuman kadang-kadang kita sekarang berbeda, Bu. Yang perempuan ingin kerja seperti laki, laki ingin kerja seperti perempuan. Nah ini yang salah sekarang. Jadi salah penempatan ini. Jadi sekali lagi harus betul-betul dipastikan makanan itu. Ya. Akibat daripada salah kita berikan dari awal, dan itu bentuk pikiran yang sukar dia menerima kebaikan ketika dia menjelang remaja atau dewasa. Makanya orang-orang barat sering mengatakan you are what you eat. Kamu ini hasil daripada yang kau makan. Baik yang kau makan, baik pula yang kamu lakukan dan sebagainya. Tapi buruk maka buruk pula. Yang paling kita khawatirkan itu tadi makanan cepat saji yang sifatnya daging. Itu yang tidak bisa kita hindari sekarang karena anak-anak suka yang begitulah. Apalagi maaf ini saya katakan, kebetulan kawan-kawan saya yang terlibat di IBF di Banda Aceh misalkan itu, mereka meneliti tentang keabsahan sembelihan hewan-hewan itu di pasar Lambaru di Aceh Besar itu. Ternyata di orang-orang Aceh kita juga nggak terlalu perhatian terhadap hal itu. Kalau dia seandainya dipesan dalam jumlah banyak, ya ini bukan masalah sekedar potong leher dan sebagainya itu, tapi bukan apa sembelih dan sebagainya, tapi ada ketentuan syar'i yang dipenuhi. Makanya seorang pedagang pun harus mengerti tentang hukum. Kalau dia tidak mengerti tentang hukum itu akan berdampak kepada pembeli juga. Ya. Jadi itu penting harus kita pastikan. Ya, kalau minjam bahasa Mahatma Gandhi itu, makanlah apa yang kau tanam, pakailah pakaian apa yang kau tenun. Begitulah gambarannya. Jadi hasil daripada kerja ibunya sendiri itu yang dalam membina si anak, menyiapkan untuk si anak sebagainya itu jauh lebih penting karena itu akan membentuk generasi yang lebih bermutu dan baik ketimbang kita biarkan dia terpapar dengan makan-makan yang tidak jelas juntrungannya dan sebagainya. Nah, jadi ibu sekalian, sangat penting tadi kita perhatikan apa halalan thayyibah. Nah, tadi halal itu halal secara zat dan halal secara perolehan. Ya, perolehan saya kira kita akan bahas pada rambu yang kedua nanti. Yang kedua, thayyiban ini orang kadang-kadang nggak mengerti. Apa itu thayyiban? Thayyib. Apa itu thayyib? Baik itu bagaimana, Bu? Bukan Bang Tayyib ini ya. Thayyiban itu begini, Bu. Terkadang ada makanan itu halal, tapi nggak thayyib. Ya. Terkadang ada makanan itu thayyib tapi tidak halal. Ya, karena tidak disembelih tadi itu thayyib tapi tidak halal. Secara hukum agama saya katakan. Contoh, kalau misalkan si anak mengalami semacam katakanlah alergi dan lain sebagainya, nggak bisa makan seafood dan sebagainya. Siapa yang mau mengatakan seafood nggak bagus? Semuanya bagus tuh, gizi tok itulah katakan ya. Tapi itu mungkin tidak thayyib bagi si anak. Jangan kita paksakan. Ini supaya kamu cerdas dan sebagainya, kayak orang Jepang makan mentah-mentah dan sebagainya. Bukan kita paksakan demikian juga. Ya. Jadi itu baik halal thayyib tapi belum itu halal tapi belum tentu thayyib. Maka disinilah penting juga pengetahuan. Ibu-ibu disiapkan dengan pengetahuan tentang kesehatan, asupan gizi yang cukup bagi si anak, ya. Pengetahuan yang baik makan untuk si anak itu apa, ya. Terutama dalam masa pertumbuhan. Jadi ibu-ibu itu harus berwawasan, Bu, ya. Karena kalau ibu-ibu tidak berwawasan, gimana kita bisa siapkan generasi yang unggul, yang baik, ya. Alah, nggak perlu tadi, perlu itu, sangat perlu. Bagaimana kita siapkan generasi, bagaimana kita. Karena biasa dari ibu yang cerdas itu akan melahirkan generasi yang cerdas. Rata-rata semua anak itu mewarisi cerdasnya itu dari ibu, itu yang paling penting.
Dan itu kenapa penting seorang laki menjadi pasangan yang pas untuk penyiapan generasi berikutnya. Ya, jadi sekali lagi pastikan itu halalan thayyibah itu. Nah, rambu yang kedua kemudian, ini yang harus menjadi pengetahuan bagi kita semua. Bukan hanya ibu-ibu, tapi semua juga perlu. Bapak-bapak juga perlu tahu tentang laki-laki juga perlu tahu tentang hal itu. Untuk memastikan halal secara perolehan, jangan sampai mengandung unsur dalam perolehan kita itu unsur yang diharamkan agama. Apa itu unsur yang diharamkan agama? Maghrib. Catat itu ya, maghrib. Jangan sampai harta yang kita peroleh itu mengandung unsur maghrib. Isya boleh ya, subuh boleh, tapi maghrib jangan. Apa itu maghrib? Maghrib itu kepanjangan dari 3 hal, Bu. Maisir, gharar, dan riba. Ini yang jangan, Bu. Dan ini harus kita ketahui ya. Jadi sedikit banyak ibu-ibu harus punya pengetahuan tentang hal ini. Jangan tanpa disadari kita sudah terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan dalam agama. Kita cuma di rumah aja. Apakah ibu rumah aja gak berwawasan? Akan berbeda, Bu. Seseorang yang punya pendidikan dengan orang yang tidak punya pendidikan ketika dia menyiapkan generasinya. Betul nggak? Seorang yang berpengetahuan berwawasan dengan orang yang tidak pengetahuan berwawasan. Beda tidak? Beda. Jadi bukan pada saya kenapa harus di sini saja. Karena ibu-ibu ngomel kata tidak terima kan. Masa saya cuma di sini saja. Padahal itu suatu pekerjaan sangat mulia dan sangat penting. Kalau seandainya si ibunya berwawasan dan berpengetahuan, maka dia juga melahirkan generasi yang unggul dan berpengetahuan juga. Tapi sekarang ini tidak. Kalau saya bisa komentari ya maaf. Si bapak bekerja, si ibu bekerja, ada dititipkan pada si pembantu. Makanya wawasan saya menjadi wawasan pembantu. Artinya syukur kalau pembantunya berpendidikan bagus, dia bisa ajarkan hal yang bagus. Tapi kalau dia nggak bagus, itu gimana dia siapkan pada anak kita? Itulah gambarannya. Ya, kalau mungkin sudah karena ini sudah ibu-ibu melewati usia parubaya, mungkin bisa disiapkan untuk cucu-cucunya nantilah pakai yang kurang. Itulah gambarannya. Diingatkan pada cucu-cucunya gitu. Oke, jadi apa itu maghrib, maisir, ghara, dan riba? Karena 3 hal inilah diharamkan dalam agama. Apa itu maisir? Maisir itu adalah hanya unsur perjudian. Adanya unsur gambling. Adanya unsur spekulasi. Jadi unsur perjudian itu kalau mudahnya langsung dalam surah Al-Maidah itu dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah. Dahulu mengundi nasib dengan anak panah itu suatu perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Itu semua perbuatan najis termasuk perbuatan syai, maka jauhilah perbuatan tersebut. Itu sebagai bukti bahwa hal itu diharamkan dalam agama. Nah, maisir ini sangat penting untuk kita hindari, untuk kita jauhi, jangan sampai, maaf, nauzubillah, didapati dari hasil perjudian. Apalagi yang paling mengarak sekarang apa? Judi online. Nauzubillah. Ibu-ibu harus ngeh, Bu, harus sadar. Anak-anak itu diawasi, Bu. Ketika dia keluar malam dan sebagainya, kalau sudah usia lewat parubaya gitu, remaja dewasa. Anak keluar malam ini kemana? Karena larinya datang ke kafe, Bu. Dan kemana di sana itu? Apakah main game online ataukah judi online? Dan kita tidak pernah mengawasi. Ibu nanti akan ditanyakan, di mana tanggung jawab ibu ketika membiarkan si anak itu? Karena kita tidak lepas dari tanggung jawab anak sampai dia menikah. Ya kan? Walaupun sebagian pendapat fikih kalau sudah balik bukan lagi urusan ini, nggak bisa. Sebelum kita lepas dia ke jenjang pernikahan itu masih tanggung jawab orang tua. Wabil khusus ibu sebagai rabbatul bait ya, sebagai pengasuh pelindung dalam rumah tangga itu adalah pada ibu. Kira-kira kita pernah tanya nggak anak kemana ini? Katanya les kok sampai malam. Katanya belajar kelompok kok sampai lewat tengah malam dan sebagainya. Ngapain mereka itu? Pernah nggak kita awasi di mana dia itu? Nauzubillah terjebak dalam perbuatan judi online. Dan kita nggak pernah tanya.
Kita senang aja tengok, bentar-bentar dia ganti HP. Dari mana uang dia peroleh itu? Bentar uang kita kasih terbatas. Iya kan? Gonta-ganti HP dari mana dia mendapatkan itu? Ternyata dia bilang berbisnis. Bisnis apa sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan dengan bisnis itu? Jadi bukan kita ingin integrasi si anak, tapi minimal si orang tua itu dekatlah dengan si anak, diskusikan dan tanyakan dari mana dapatkan hal itu. Karena tanggung jawab kita tidak lepas. Karena kita akui memang zaman sekarang ini generasi muda ini sudah kreatif sekali. Dan salah satu usaha yang menghasilkan itulah pelaku kreatif digital, kan gitu kan? Asal dia pandemi ini sebenarnya dapat menghasilkan sebagainya. Asalkan cara perolehannya itu bagus nggak masalah. Tapi maaf, kadang ada juga yang terlibat dalam pelaku kreatif digital itu yang mengumbar aurat, ya kan? Karena kan hanya menampilkan asalkan banyak like sama subscribe sama komen, kan dia dapat bagian sebagainya itu. Tapi kadang-kadang mengumbar aurat, terutama yang perempuan, maaf. Ini tanggung jawab si ibu juga nanti tentang itu. Kita nggak pikirkan yang penting anak sudah mendapatkan pemasukan dan sebagainya. Tapi cara dia peroleh itu bagaimana tadi? Dari judi online kah? Dari cara perolehan yang tidak sumber jelas kah? Ingat, tanggung jawab kita sebagai rumah itu bukan sampai dia dewasa, tapi sampai dia rumah tangga. Kita lepaskan dia nanti, itu baru lepas tanggung jawab kita kemudian. Tapi sebelum kita sandingkan dalam rumah tangga, itu masih tanggung jawab orang tua. Bukan berarti nafkah saja, tapi juga tanggung jawab pengawasan menyalahi agama tidak, kan begitu? Paham ya kira-kira ya di sini ya? Jadi jangan sampai mengandung unsur maisir, hal yang diharamkan berupa judi dan sebagainya. Jadi tanyakan kepada si anak itu. Dan tidak mungkin kita menanyakan kepada si anak kalau kita tidak dekat dengan si anak. Dia itu harus dekat betul dengan si anak. Supaya kenapa? Si anak itu mau dia bercurhat kepada ibunya tentang apapun yang dia dapatkan. Dari peroleh dari mana. Dia akan tanyakan kepada ibunya. Tapi kalau dia tidak dekat dengan ibunya, dia akan curhat dengan siapa? Temannya. Maaf, kalau sudah masuk remaja, kalau perempuan dia curhat dengan siapa? Yang dia sukai daripada lawan jenisnya, kan begitu. Itu yang pada terjadi. Jadi pastikan betul ya. Karena kita tidak pernah membayangkan sekarang ini. Sekarang memang generasi muda lagi masa-masa zamannya sekarang ini. Dengan keahlian dia dalam bermedsos, bisa mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tapi betul-betul kita pastikan dia dapatkan itu dengan cara yang baik dan benar. Tidak dengan cara yang diharam. Apalagi kalau secara judi online dan sebagainya. Nah, ibu sekalian rahmati Allah, yang penting dipastikan betul harta yang diperoleh itu bukan dari sumber hasil judi dan spekulasi, untung-untungan, ya, dan lain sebagainya. Ya, untuk keberkahan hidup, untuk keberkahan dalam kehidupan kita berumah tangga dan lain sebagainya. Ya, sering orang tua katakan itu barakah. Ya, ini ungkapan agama sebenarnya barakah itu. Bagaimana barakah itu? Dia sukar untuk kita jelaskan secara zahir, tapi barakah itu lebih kurang adalah tercukupi segala kebutuhan kita. Tapi dalam kesempatan ini artikan berkah itulah berlipat-lipat ganda kebaikannya, sehingga bisa kita rasakan manfaatnya. Maka orang tua sering mengatakan begini, enggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Makanan terkadang ketika kita siapkan, kadang-kadang ini kayak enggak cukup, tapi orang ramai pun kadang tercukupi dengan itu. Itu yang disebut dengan keberkahan itu tadi. Terbentuknya sifat qanaah di kita, merasa cukup dan puas kita dengan apa yang kita dapatkan, itu disebut dengan keberkahan. Nah, ibu sekalian rahmati Allah, hal yang kedua selain daripada maisir tadi apa? Gharar. Gharar ini secara sederhana artinya penipuan. Tapi kalau bahasa ekonomi sekarang adanya unsur ketidakpastian. Nah, seperti orang bermain monopoli. Itu kan dia memanfaatkan sentimen pasar dan sebagainya. Jadi ada unsur gharar. Jadi kalau gharar secara sederhana artinya gharar itu penipuan. Ya. Gharar itu artinya apa? Penipuan. Ada unsur ketidakpastian, ada unsur pengelabuan, ada unsur penipuan mengelabui orang untuk ini sebagainya. Dan gharar itu banyak sekali bentuknya, Bu. Dalam jual beli itu ada satu bentuk jual beli yang diharamkan dalam agama. Satu bentuk jual beli yang diharamkan dalam agama. Salah satu contoh saya katakan jual beli yang gharar itu apa?
talakir rukban. Ya, talakir rukban. Apa itu talakir rukban? Ini contoh yang diharamkan dalam agama. Toke pokat dari Takengon, dia turun dari sana Takengon sana itu mau jual pokat, mau dia jual pokat ke Banda Aceh. Sampai simpang KKA kita cegat. Main toke mau buat mana untuk pokat banyak kali itu? Mau saya jual ke Banda Aceh dengan harga tinggi. Dia sendiri nggak tahu berapa harga di Banda Aceh. Harga di Banda Aceh kita bilang masih rendah itu. Jual sama saya saja, saya beli sekian. Karena dia nggak tahu harga pasar, akhirnya terkelabui, kan begitu kan? Akhirnya dia jual lah. Setelah dia jual, ternyata harga di Banda Aceh jauh lebih tinggi daripada harga di situ. Dia kemudian kehilangan ridha dia, kan itu kan? Ini perbuatannya sah-sah, tapi menghilangkan keridhaan karena itu ya gharar tadi, penipuan tadi itu. Banyak orang nggak tahu harga pasar, tapi dikelabui oleh si pembelinya. Dengan cara apa? Kita cegat dia, talakir rukban, kita cegat di tengah jalan karena dia belum tahu harga pasar dan sebagainya. Karena mereka petani, pedagang, petani semua dari sana, tiba-tiba diturunkan di sini, nggak tahu harga pasar dan sebagainya. Saya kira itu banyak. Jadi saya katakan ada 21 bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar, dan itu diharamkan. Ya segala bentuk yang diharamkan, kenapa mengandung unsur penipuan. Dan saya kira banyak sekarang nih. Asal dia mengandung unsur penipuan, maka itu diharamkan. Kenapa saya katakan ini penting? Jangan sampai kita kalau misalkan transaksi mengandung unsur-unsur yang diharamkan ini ketika mengandung unsur gharar. Banyak masukan kita dapatkan, tapi dari hasil apa? Gharar. Terlebih, kenapa saya katakan ini penting? Banyak ibu-ibu sekarang yang mencari masukan sampingan melalui jual beli online dan sebagainya. Harus dipastikan betul, Bu, sesuai antara spek benda yang ditampakkan dengan benda yang dikirimkan dan sebagainya. Jangan sampai mengurangi keridhaan si pembeli. Pastikan betul itu. Jadi saya akan kita yang penting sudah transaksi, saya tidak, harus dipastikan betul itu. Karena termasuk jual beli yang dilarang dan diharamkan agama juga apa? Jual beli yang disumpahi oleh penjualnya. Jual beli yang disumpahi oleh penjualnya. Tadi sudah kita katakan apa? Jual beli yang dilarang itu, talakir rukban satu, ya kan? Kita cegat penjual nggak tahu harga pasar, kita tipu dia, harga pasar lebih rendah, kita beli untuk kita ini kan, padahal kita tipu dia, memang sudah niat kita untuk menipunya, itu talakir rukban. Yang kedua tadi apa? Jual beli tidak sesuai dengan spek yang digambarkan, biasa terjadi dalam jual beli online, itu banyak, gampangkan gambar cantik kali, apa warna apa, beludru apa nggak ngerti saya. Biasa kalau perempuan mengerti itu kalau beli apa itu biasa jilbab kah dan sebagainya. Pas sampai kok warnanya coklat tua dan sebagainya gitu ya. Kan nggak sesuai. Itu juga penipuan. Nah, ketiga bentuk yang diharamkan dalam jual beli apa? Ketika si pedagang melariskan dagangannya dengan bersumpah dengan nama Allah. Itu banyak nggak? Biasa ini maaf ya, tanpa saya nggak memasukkan siapapun nih, tapi saya kan kita kadang-kadang ikan sudah busuk, sudah buruk. Demi Allah ini bagus sekali. Ini bagus sekali, ini barang terjamin dan sebagainya. Keluar kata demi Allah. Ya. Makanya dikatakan demi Allah itu mungkin melariskan daganganmu. Gara-gara dikata demi Allah itu kita percaya, tapi kita menipu orang lain itu dosa juga itu. Mengurangi keberkahan kita dalam perolehan harta dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ibu mau kaji lagi itu panjang, 21 bentuk jual beli yang terlarang itu. Gharar itu, yang gharar saya termasuk jual beli yang nggak ada barang di tempat. Tapi nanti bagaimana jual online? Kalau nanti mau bertanya kita jawab, tapi saya tidak mau masuk ke situ dulu. Ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Termasuk tidak boleh tadi apa? Jual beli yang tidak ada barangnya dalam transaksi. Contoh gimana? Saya jual ikan, ikannya mana? Masih berenang di lautan. Saya jual burung, burungnya mana? Berterbangan di angkasa. Artinya nggak ada objeknya di dalam majelis. Itu juga termasuk jual beli gharar. Siapa yang bisa pastikan ikan di situ ada sesuai dengan yang dijanjikan? Dan lain sebagainya. Segala bentuk jual beli gharar nanti silakan kalau mau ibu kaji lagi. Asalkan ada unsur penipuan, ada unsur pengelabuan,
adanya unsur apa ketidakpastian, di situ unsurnya ghara, dan itu diharamkan dalam agama. Jadi kita dapatkan banyak, tapi maaf, ada unsur yang tidak halal di situ. Karena kita mengelabui pembeli dan sebagainya. Karena bagaimanapun sebagai pedagang kita tetap ingin untung, nggak mungkin kan? Ada nggak kira-kira? Tapi saya mengatakan dahulu para ulama juga itu berdagang, Bu. Jadi rata-rata dulu para ulama itu untuk untuk kemandirian ekonominya, mereka punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk mengajar, punya waktu untuk mengembangkan ilmu, dan juga punya waktu untuk berdagang. Dan daripada kasus-kasus di pasar itulah dia kemudian buat jadi kitab. Ada orang menanyakan begini, bagaimana hukumnya? Kan dia buatkan dalam penjelasan dalam kitab. Cuman orang-orang dahulu itu ketika berdagang itu dia jujur, tidak makanya dan jual beli murabahah. Jual beli saling menguntungkan. Apa itu jual murabahah? Saya kasih contoh begini, Bu. Ini saya ambil barang dari grosir seperti ini harganya. Dan saya jual kepada Anda seperti ini. Jadi saya ada untung selisih sekian. Dan dia tidak akan ambil untung lebih besar daripada itu. Tapi karena kejujuran tadi itu, akhirnya orang banyak membeli dari dia tadi. Tapi kan kebanyakan kita kan tidak seperti itu sekarang. Kalau bisa 2 kali lipat dari harga dasar gitu ya. Makanya setiap orang nanya, kira-kira ada nggak kebolehan tentang laba, Ustaz? Nggak ada. Laba itu nggak ada aturan dalam syariat. Cuman kalau bisa jangan terlalu tinggi daripada harga dasar. Ya. Dalam panduan agama itu ada kata kunci yang Nabi katakan, yaitu as-sulus. As-sulus itu baik dalam masalah wasiat, as-sulus dalam masalah laba keuntungan juga diambil sepertiga. Jadi kalau misalkan modal kita 1 juta, 1,4 juta, 1,3 juta sudah bisa lah kita ambil sebagai sebuah keuntungan dari sebuah perdagangan itu. Jangan kemudian terlalu mencekik sehingga menghilangkan keridaan pembeli. Baik Ibu sekalian, ingat rambu yang kedua tadi apa? Ghara. Cara perolehannya jangan mengandung unsur apa? Maghrib. Maisir apa maisir? Perjudian. Apa itu? Spekulatif. Apalagi untung-untungan. Termasuk monopoli, termasuk unsur maisir juga itu. Monopoli ini bukan monopoli main ular tangga itu ya. Monopoli itu gini, Bu. Gimana kita bilang monopoli? Menguasai ya. Ini begini sih contoh saya kalau monopoli lebih mudah. Kita di Aceh ini rata-rata jiwanya konsumen, Bu. Nggak ada yang produsen. Karena kita ini keturunan raja, Bu. Ya, manja betul, nggak mau bekerja dan sebagainya. Ini saya bilang langsung. Tingkat telur ayam pun kita pasok dari Medan. Semua hasil-hasil itu banyak kita pasok dari ini. Padahal kalau kita bisa ternak dan ini mungkin bisa cukup untuk keluarga dan sebagainya. Tapi kita pasok dari luar lah. Nggak mau menyiapkan dari hasil usaha kita sendiri. Paling jarang. Makanya saya bilang bangsa Aceh itu bangsa raja. Karena kita memang dihidangkan, disiapkan. Tidak mau mengusahakan sendiri ya. Walaupun agak berlebihan saya katakan. Nah sebenarnya kalau orang tahu kuasa ekonomi, dia bisa mainkan di pasar itu. Menjelang hari raya, menjelang bulan puasa, pasti kebutuhan tinggi sekali. Dia tahan aja, seret di pasaran, itu udah goyang kita. Kehanale saka, kehanale buah manok, kehanale gitu lah barangnya kan. Udah susah kita itu. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan kondisi-kondisi darurat. Nggak ada, harus terpenuhi semuanya, ada usaha dan sebagainya. Harusnya kita kreatif bisa mencari dari segi yang lain, tapi nggak harus terpenuhi dulu. Nah, kalau orang jahat, dia monopoli, dia tahan sedikit barang-barang itu, nggak dilepas di pasaran. Permintaan tinggi, pelan-pelan dia keluarkan barang itu, karena barang sedikit, maka harga naik. Coba nengok. Itu yang disebut dengan monopoli tadi. Tapi itu dilarang dalam agama. Apalagi kalau berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kalau baju nggak, itu sudah keperluan, terserah. Ya. Tapi kalau kebutuhan pokok kita nggak bisa mainkan monopoli di situ. Karena itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Beras terutama nggak bisa kita mainkan di situ. Makanya situ harus ada pengawasan dari pemerintah. Berapa kisaran harga sebenarnya. Kalau tidak kacau. Sekarang kan kebanyakan dilepas semua ke pasar. Sehingga si pedagang bisa memainkan harga dengan sesuka hati.
Nah itu saya katakan monopoli juga termasuk pada unsur maisir tadi. Untung-untungan. Karena permintaan tinggi, untung besar dari situ. Dan itu dilarang. Jadi sangat penting kita ketahui sedikit banyak tentang masalah-masalah ekonomi seperti ini. Ya. Yang kedua tadi apa dilarang? Gharar. Apa itu gharar? Penipuan. Penipuan apalagi? Ketidakpastian. Apalagi? Pengelabuan. Segala cara pokoknya memang sudah muncul niat kita ini. Oh kesempatan ini dia nggak tahu harga dan sebagainya. Kan begitu. Maka terkadang itu menguntungkan tapi mengurangi keberkahan, mengurangi keikhlasan orang dalam benda sebagainya. Nah, Ibu sekalian rahmati Allah. Hal yang ketiga yang dilarang yang sangat penting. Ini penting, Bu. Walaupun ini seharusnya saya kasih ini kuliah 2 SKS ya, tentang riba ini. Karena panjang sekali penjelasan riba, tapi saya coba sederhanakan singkat. Alhamdulillah. Paling kurang kita tahu tentang apa yang diharamkan riba. Apa itu riba? Ya. Apa itu riba? Riba secara sederhana itu artinya tambahan. Bertambah. Arti riba sama dengan zakat. Riba secara bahasa artinya bertambah, bertumbuh, membesar, mengembang. Ya, kayak donat kita masukkan dalam itu yarbu dalam bahasa betul, yarbu dalam bahasa itu yarbu, membengkak, membesar. Enggak ada makna negatif dari riba, Bu. Secara kebahasaan apa arti riba? Bertambah, bertumbuh, membesar, apalagi membengkak, meluber. Pokoknya segala hal yang meninggi itu arti riba. Zakat juga arti dasar bahasanya itu membesar, bertumbuh. Itulah dia arti zakat secara bahasa. Cuman apa membedakan zakat dengan riba, Bu? Ada 2 makna lagi dalam zakat yang enggak ada pada riba. Arti zakat secara kebahasaan adalah suci dan barakah. Ini yang membedakan zakat dengan riba. Jadi zakat juga bertambah, Bu. Riba juga bertambah. Zakat juga membesar, riba juga membesar. Enggak ada makna negatif dalam kedua-duanya itu. Tapi nanti baru kita tahu pengertian riba secara istilah bahwa ada makna negatif dalam riba itu. Kenapa dia haramkan? Sementara pada zakat ada yang lebih spesifik membedakannya daripada riba itu apa? Suci dan barakah. Makanya ketika orang mengeluarkan zakat, dia mensucikan hartanya. Ketika dia keluarkan zakat, dia memberkahi hartanya. Makanya tidak pernah kita dengar orang kekurangan harta gara-gara bayar zakat. Tidak pernah kita dengar orang jatuh miskin gara-gara bayar zakat dan infak sedekah. Tapi sering kita mendengar orang jatuh miskin gara-gara makan riba. Ya, paham ya kira-kira ya? Nah, buktinya apa? Catat surat Ar-Rum ayat 39. Nanti Ibu baca dan tadabburi sendiri. Surat Ar-Rum ayat 39. Disitulah yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran perbandingan antara zakat dengan riba. Ar-Rum ayat 39 ya. Saya bacakan wa ma ataitum min riban yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiyuna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Ya, itu dalam surat Ar-Rum ayat 39 dikatakan harta yang kamu ambil dari orang lain secara riba. Nanti kita apa itu riba ya? Bertambah enggak? Saya hutangkan kepada ibu 1 juta, ibu bayar 1,5 juta. Bertambah tidak? Bertambah. Untung saya kan? Bertambah menurut kamu, tapi tidak bertambah di sisi Allah. Paham ya kira-kira ya? Bertambah kan? Tapi tidak bertambah di sisi Allah. Zakat yang kamu keluarkan 1 juta, 100 juta katakanlah dikurangi 2,5%. Ya. 250.000 paling kurang. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Saya pernah naik ke mahasiswa, bertambah atau berkurang? Bertambah apa? Gimana matematika kamu? 100 juta di luar 2,5, bertambah atau berkurang? Bertambah apa? Enggak. Secara zahirnya saya bilang, dia terbawa dengan pemahaman agama gitu ya. Secara akal manusia, ketika keluarkan zakat, infak, sedekah, bertambah atau berkurang? Berkurang.
Tapi Allah katakan dalam surat Adam Ar-Rum tadi itu, apa yang kamu keluarkan zakat itulah nanti akan dilipat gandakan. Makanya tidak pernah kita dengar orang jatuh miskin gara-gara berzakat. Tapi sering kita dengar orang jatuh miskin gara-gara makan riba. Itu kebalikan di antara keduanya. Ya. Malah semakin dia banyak memberi, semakin banyak dia dapatkan dari sisi yang tidak pernah dia duga-duga. Itu kan min haitsu la yahtasib. Makanya orang barat pun mengakui hal itu, Bu. Nah, maka ada ungkapan the miracle of giving, the miracle of sharing, keajaiban memberi, keajaiban berbagi. Semakin banyak dia kasih, semakin banyak dia dapat harta dari yang nggak pernah dia duga-duga. Itulah keajaiban memberi. Mereka nggak bilang zakat, sedekah, infak, dia bilang charity, sukarela, dia bilang CSR, ya bahasa-bahasa seperti itu yang dipakai oleh orang-orang barat itu. Tapi mereka mengakui ketika kita bisa berbagi dengan yang lain, itu justru berdampak positif baik kepada kita secara batin dan juga terhadap harta yang kita punya itu. Ya, jadi tingkat pada orang kapitalisme juga mengakui hal demikian. Keajaiban dalam berbagi, keajaiban dalam memberi. Kembali kepada riba yang kita katakan tadi. Bahwa riba itu diharamkan. Ya kan? Dalam agama jelas. Kita tidak bicara lagi. Nah, riba itu jadi kan bertambah, bertumbuh, membesar, ya kan? Riba itu tambahan tanpa ada kebalikannya, itulah. Jadi tambahan tanpa ada balasannya atau kebalikannya yang diakui oleh syariat. Itu dia arti riba secara mudah. Ya. Saya tidak berikan arti riba dalam definisi hukum, ya. Tapi lebih kurang riba itu apa sih? Riba itu tambahan tanpa ada kebalikannya, tanpa ada balasannya yang diakui oleh syariat. Itulah riba. Saya kasih contoh begini. Seandainya pedagang datang ini bawa jual susu kaleng. Katanya 10.000. Saya kasih uang 10.000. Susu kalengnya saya ambil. Sah tidak perbuatan itu? Sah, karena saya serahkan uang 10.000, saya ambil barang. Jadi sudah tahu doorprice ini apa isinya? Susu kaleng nih kayaknya. Canda. Jadi itu sah perbuatan itu. Paham ya? Jadi saya beli misalkan ini harganya 50.000. Saya kasih uang 50.000, saya ambil barangnya, sah tidak? Sah. Karena ada kebalikan, ada kompensasi, ada muawadah. Ya, dalam jual beli namanya muawadah. Saya serahkan uang, dia serahkan barang. Sah buat itu. Ada timbal baliknya, luar biasa. Tapi dalam riba itu nggak berlaku timbal balik itu. Muawadah. Kenapa? Karena riba paling banyak itu dalam hal hutang piutang. Kalau tadi kan jual beli muawadah, ya kan? Saya kasih uang, dia kasih barang. Tapi kalau dalam hutang piutang, kenapa dia harus membayar lebih? Karena yang dia hutangkan 1 juta, atas dasar apa uang itu bertambah? Karena uang kalau kita simpan pun nggak akan bertambah dengan sendirinya, Bu. Cobalah Ibu taruh di bawah bantal. Dulu kan biasanya orang taruh di bawah bantal. Beranak nggak uang itu? Nggak akan beranak. Uang itu baru bisa menghasilkan kalau dia diputar, diperdagangkan. Oh, ada modal 1 juta. Dia beli alat-alat, dia buat kemudian jualan pisang goreng dan sebagainya. Dari situlah menghasilkan. Itu bertambah. Tapi kalau tidak dia diperdagangkan, nggak akan menghasilkan apa-apa. Nah, hutang dengan tambahan itulah dia riba. Dan saya kira banyak sekarang itu hutang dengan tambahan bayar riba. Mau dikatakan hutang lunak kah? Nggak gede, cuman 0,5% kah? 1% kah? Tetap itu riba. Nah, saya disinggung kawan-kawan saya di IBF di Banda Aceh itu, ya Ustadz Yasir, Ustadz apa itu ya. Mereka meneliti tentang banyak ternyata hewan sembelihan itu yang tidak memenuhi syarat syariah, ya kan? Mereka misalnya gini, ada rumah makan perlu 100 ekor ayam potong. 1 ekor potong itu kan harus cepat kerjanya itu kan, nggak kayak kita 1 ekor lama minta ampun, Bismillah, Allah Akbar gitu ya. Mereka tuh
Kadang-kadang kita bertanya, ini ada nggak di dalam Bismillah Akbar? Makanya kita tanya sama orang itu. Dan sayangnya orang yang memotong itu kadang-kadang juga tidak sholat, ya kan? Tidak mengerti agama. Kayak mana kita bisa jamin kesahan kehalalan ayam yang disembelih itu, ya kan? Kira-kira. Maka di sisi lain, ini masih di pasar Lambaru saya katakan. Jadi ini hasil kajian dari kawan-kawan. Makanya kenapa kita perlu edukasi masyarakat, perlu kita jelaskan ke masyarakat supaya mereka dapatkan harta itu secara halal. Ya. Kita ajarkan kepada mereka. Satunya apa? Melalui pengajian-pengajian. Ya. Makanya EWF kemudian buat pengajian untuk para pedagang di Lambaru. Supaya paling kurang mereka mau salat. Ingatlah salat sebagainya. Mereka mau kalau menyembelih itu terpenuhilah secara syar'inya lah gitu kan. Jangan sekedar hanya mikir untung saya, pasukannya besar sebagainya. Nah, yang paling kita sayangkan juga di pasar Lambaru di Banda Aceh itu, Aceh besar lah, itu banyak berlaku pinjaman lunak, rentenir. Karena banyak itu pedagang-pedagang kecil, Bu. Banyak kali nyak-nyak kita, nek-nek kita, miwa-miwa kita, orang tua semua itu. Mereka jualan mereka pengen jualan, tapi mereka nggak punya modal. Akhirnya datanglah kemudian rentenir tukang-tukang itu macam-macam lah itu. Kalau koperasi nggak ada juga. Ini pribadi-pribadi, Bu. 1 juta kasih ke ibu, tapi nanti saya ambil setiap setoran itu 1,2 juta. Jadi sekitar 10 pedagang saja itu sudah dapat dia untung 2 juta rupiah dari sekedar pinjaman seperti itu. Nah, kalau dia pinjaman dengan tambahan ataupun hutang dengan tambahan, dia tetap riba. Paham kira-kira ya? Jadi kenapa, Bu? Karena yang namanya hutang itu adalah akad ta'awun, tolong menolong, bukan akad bisnis, Bu. Kita nggak boleh ambil keuntungan, kita nggak boleh ambil kesempatan dalam kesempitan. Kita bantu dia. Ya, makanya Nabi katakan, seandainya seorang muslim menghutangkan saudaranya 2 kali, man aqrada marrataini 2 kali. Yang kali kedua itu hutangnya itu seperti pahala sedekah. Sebegitu. Kenapa? Karena emang hutang itu tolong menolong. Bedanya apa? Kalau hutang harus dibayar. Sedekah ketika kita kasih sudah berpindah milik, bukan lagi milik kita, sudah milik dia. Dia dapatkan keuntungan. Tapi kalau kamu menghutangkan saudaramu 2 kali, kali yang kedua itu seperti pahala sedekah. Sekali lagi, dia bukan akad bisnis, Bu ya. Dia akad tolong menolong, akad sosial, akad membantu. Tapi di banyak sekarang di Lambaru itu nggak tahu kita. Ya. Maaf ini kalau saya bukan bilang suku ya, tapi dulu awal-awal itu kebanyakan dari luar, dari Medan dan sebagainya kasih ini. Tapi sekarang Tengku Aceh pun kacaram ya. udah bisa kasih pinjaman ini. Karena kenapa? Nggak ngerti agama tadi itu. Ya, dia kasih 1 juta modal. Padahal nyak-nyak itu cuma jualan sayur 3 ikat paling pun, ataupun asam sunti, ataupun pula kacang, gitu-gitulah. Ya, tapi dia harus membayar lebih. Karena dia nggak punya akses modal juga tidak punya. Maka satu usaha EWF ini adalah mencari modal, tapi bentuknya mudharabah. Nah, itu lain. Ini kami berikan modal kepada Anda. Nanti ada lapor berapa keuntungan, kita bagi hasilkan. Nah, itu baru akad bisnis. Bagi hasil. Tapi kalau dia hutang dengan tambahan, itu sudah pasti diharamkan secara agama. Dan itu adalah riba. Paham ya kira-kira Ibu ya? Nah, ekonomi tengah harus lepas daripada unsur riba ini. Jangan sampai kita terlibat dalam hutang piutang, tapi dengan tambahan. Baik itu kita yang berhutang kepada orang lain dengan praktek ribanya, atau kita menghutangkan kepada orang lain dengan praktek ribanya. Karena dosa riba itu yang memberikan, yang menerima, yang mencatat, yang menulis, yang menyaksikan semuanya sama. Jadi menyoracekan buah sipatalo, simaboso, sidang gedro, semua. Pokoknya yang terlibat di situlah. Kayak orang pabrik bisnis minuman keras yang mengambil anggur lalu mengantarkan ke perusahaan pabrik itu, yang mengolah anggur jadi minuman keras, yang ngepak-ngepain,
yang bawa antar ke toko-toko, yang menjualnya, yang membelinya semua sama. Itu namanya apa? Dosa apa? Lingkaran setan lah kalau kita bilang gitu ya. Ya kan? Semua yang terlibat di situ, saya cuma ngantar aja, kan nggak ada ini. Walaupun ngantar kan dia ngantar itu suatu yang diharapkan juga. Maka kita harus ngeh dan sadar dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Makanya saya katakan lagi, walaupun ibu rumah tangga harus berwawasan, harus berpengetahuan. Karena kalau tidak berpengetahuan berwawasan, kita tidak bisa melahirkan generasi yang unggul dan bagus. Ya. Oke, saya kira itu yang kita fahamkan tadi, Pak. Cuman riba satu lagi yang penting juga harus diketahui, ada riba hutang piutang, ada riba jual beli. Ini juga bisa kena riba jual beli. Riba jual beli saya singkat saya katakan karena perlu penjelasan lebih luas tuh. Nanti kalau bisa diterangkan dalam diskusi ya boleh. Riba jual beli itu adalah kita hindari pada komoditas ribawi. Ada 6 benda yang kena ribawi itu. Emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam. Karena 6 benda ini yang tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, ada 6 komoditi barang ribawi: emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam. Tapi para ulama kemudian mengembangkan bahwa barang ribawi ini bisa terkena pada benda-benda lain juga yang sefungsi dengan benda tersebut. Ya, kalau dalam hukum Islam namanya itu kias, analogi. Emas, perak dia bisa terkena pada uang. Ya kan? Karena kan kita melakukan uang itu sebagai alat tukar kan. Emas, perak bisa terkena pada uang. Maka kalau kita hutangkan sebagainya. Sementara tepung, gandum, kurma, garam itu berkaitan dengan makanan pokok. Beras, segala makan pokok, sagu. Ya. Kalau di masyarakat Ambon kan dulu sagu itu makan pokok gitu ya. Dan sebagainya. Nah, jadi gimana harusnya riba jual beli itu? Kalau kita perdagangkan tidak boleh ditukar langsung. Ini saya kasih contoh begini. Ada sebagian masyarakat mendapatkan bantuan beras dinsos, dinas sosial itu yang sangat tidak layak sebenarnya. Tapi itu yang diberi bantuan kepada kita dari Bulog itu. Kalau dulu memang beras campur batu, beras catu, gitu ya. Siapapun kita, jangankan kita, mungkin burung-burung pun nggak sanggup makan itu. Karena diberikan bantuan seperti itu, mereka bawa ke pasar. Mereka minta tukar dengan beras yang bagus. Biasa 1 goni yang nggak bagus dikasih setengah goni yang bagus. Kan gitu kan, lebih kurang kan? Masuk akal nggak? Masuk, karena kita tukarkan yang nggak bagus dengan yang bagus secara kualitas. Tapi Bu, karena kita tukarkanlah barang ribawi tadi, makanan pokok, tidak boleh dipertukarkan secara langsung, Bu. Karena kalau dipertukarkan secara langsung, lebih banyak salah satunya itu dia riba. Jadi bagaimana juga Pak, kita hargakan ini berapa kira-kira. Setelah dihargakan kita dapatkan uang, dengan itu kita beli barang yang kita inginkan tadi itu. Dan ini juga berlaku pada tukar tambah emas. Hati-hati ibu-ibu sekalian, tukar tambah emas. Karena sering ibu-ibu sekalian kan, ingin beli ini yang bagus lagi, ini dan sebagainya, tambahan sebagainya. Tapi hargakan dulu berapa yang dijual, baru kita beli yang kita inginkan yang baru tadi. Jangan kita langsung tukar tambah seperti itu. Kenapa? Karena emas termasuk barang ribawi, komoditas ribawi, Bu. Nah, agama sudah memberikan pedoman kepada kita jangan terjerembab dalam perbuatan yang haram. Paham ya kira-kira ya? Jadi itu hal saya kira penting ekonomi rumah tangga. Sekali lagi saya baru ini sudah lewat hampir 1 jam, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya bicara tentang bagaimana dengan hukum perempuan bekerja di luar rumahnya ya. Apa tadi yang saya katakan? Ekonomi rumah tangga pertama harus memastikan betul halalan thayyibah dari harta yang diperoleh, baik halal secara zat ataupun halal secara perolehan, betul? Ya kan? Dan thayyib baik bagi tubuh si keluarganya ya, tidak mendatangkan sakit, tidak alergi dan lain sebagainya. Yang kedua harus jangan sampai mengandung unsur maghrib, maisir, adanya unsur spekulasi, judi dan sebagainya. Ada unsur gharar, penipuan dan sebagainya, betul ya? Ada unsur
tiba. Baik riba hutang piutang itu yang banyak sekali ataupun riba jual beli. Ya. Baik kita yang jadi korban ribanya ataupun kita yang pelaku riba. Ataupun kita menyaksikannya ataupun kita terlibat dalam lingkaran itu. Pastikan hal itu demikian. Itu keabsahan rumah tangga. Nah, ibu sekalian rahmati Allah. Nah, buku ini karangan Syekh Syahatah juga mempertanyakan kira-kira bagaimana seandainya bekerja di luar rumahnya. Ini sebelum saya sampaikan pandangan saya. Ini pandangan dari Prof. Husain Syahatah dahulu. Beliau termasuk dalam berpandangan bahwa seharusnya yang bekerja di ranah publik itu adalah laki. Harusnya. Dia punya pandangan tetap seperti itu. Ini pandangan dari saya, bukan pandangan saya, tadi saya kasusnya begini. Jadi beliau tetap berpandangan itu harusnya lelaki yang bekerja di ranah publik. Ada banyak alasan terutama. Salah satunya adalah menghindarkan fitnah terlalu besar ketika terbuka di ranah publik seperti itu. Ya. Kalau mungkin sifatnya hanya mengajar, mungkin tidak terlalu ya. Tapi kalau di kantor itu kan termasuk juga tantangan terberat saya kira. Dan sebagainya. Dalam pandangan beliau. Tapi dalam kehidupan seperti ini yang sudah semakin berat, apalagi sekarang ini kan orang sering memulihkan ekonomi. Kesempatan bagi laki juga terbatas dengan segala ini. Karena dalam banyak hal juga dituntut pada perempuan. Maka ini dari pandangan saya, kita perlu lebih fleksibel dalam hal ini. Asalkan si perempuan bisa menjaga diri dari segala hal yang diharamkan itu. Dan dia bukan sebagai petugas utama dalam masalah nafkah keluarga. Jangan dibalikkan karena petugas utama dalam nafkah keluarga tetaplah suami lagi. Dia sifatnya hanya membantu. Jadi bukan dia yang berkewajiban untuk mencarikan itu, tapi sifatnya lagi membantu dari keluarga. Jangan nanti dibalik kemudian. Ya. Karena misalkan ini adiklah ini tulang punggung keluarga, ini sudah terbalik ini karena seharusnya laki-laki yang punya tanggung jawab seperti itu. Dia boleh diberikan asalkan dijamin betul, dipastikan betul tidak terpapar dalam fitnah lebih besar. Karena ini bukan rahasia lagi, banyak sekali kasus-kasus ini ya. Saya bukan di kampus juga. Di kampus jauh lagi dari keluarga kadang-kadang karena saya 2-3 hari di mana saja itu. Itu banyak juga tuh kita lihat dalam macam-macam lah. Mulai dari ngomong-ngomong ngajak ya macam-macam lah seperti itu. Ya, terpapar pada fitnah dan lain sebagainya. Kan awalnya kan dari enak-enak ngomong kan begitu, enak-enak ngomong. Jadi harus pastikan betul terhindar daripada fitnah. Maka apa yang diusahakan tetap baik dan ini, tapi bukan dia sebagai penanggung jawab utama, dia hanya sebagai pembantu dan penopang dari keluarga. Jangan diputarbalikkan, karena si laki-laki itu harus punya tanggung jawab atas keluarganya. Nah sekali lagi pengetahuan tentang hal ini penting untuk diketahui oleh para ibu rumah tangga semuanya, ataupun yang bekerja kemudian, asalkan pastikan betul keselamatan dan kebaikan dirinya dari segala fitnah dan sebagainya, supaya kita baik dalam kehidupan kita di dunia dan baik pula kita dalam pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena nanti salah satu yang ditanyakan di akhirat adalah tentang harta yang kita peroleh, dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Saya tidak bicarakan kemana kita gunakan, tapi kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Usahakanlah kita gunakan pada hal yang baik dan sesuai. Saya kira demikian, sudah 1 jam ya, sudah lewat dari waktunya. Kita bisa diskusi dan tanya jawab kemudian. Apa ya? Oh, tutup dulu ya. Baik, dengan demikian berakhirlah, maaf pemirsa yang budiman, kita pada di sini dan kita akan lanjutkan dan diskusi tanya jawab setelah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.